Dalam perjalanan hidup, kita sering dihadapkan pada keinginan untuk mencapai segala sesuatu dengan cepat, kesuksesan, kebahagiaan, atau bahkan jawaban atas masalah yang kita hadapi. Namun, dunia memiliki ritmenya sendiri, dan tidak semua hal datang secepat yang kita inginkan. Disinilah kesabaran menjadi kunci yang sering diabaikan. Kesabaran bukanlah kelemahan atau bentuk menyerah. Ia adalah kekuatan yang tenang, sebuah keterampilan yang dapat kita kembangkan untuk menghadapi ketidakpastian, menunda kepuasan, dan tetap teguh di tengah tantangan. Buku ini hadir untuk menggali lebih dalam makna dan kekuatan kesabaran, membuka mata kita pada fakta bahwa kesabaran bukanlah sekadar tentang menunggu, melainkan tentang mempersiapkan diri, menerima proses, dan merangkul perjalanan menuju kesuksesan dengan penuh kebijaksanaan. Bersama-sama, kita akan menelusuri bagaimana kesabaran dapat menjadi sahabat setia yang membawa kita pada pencapaian besar dan hidup yang lebih bermakna. Bab 1. Kesalahpahaman tentang kesabaran. Kesabaran seringkali disalahartikan sebagai sikap pasrah tanpa usaha, semacam penerimaan pasif terhadap keadaan. Dalam dunia yang serba cepat ini, kesabaran sering dianggap kuno, tanda kelemahan, atau bahkan penghambat kemajuan. Namun, anggapan ini jauh dari kebenaran. Kesabaran adalah kekuatan tersembunyi yang mampu membimbing kita melewati badai hidup, membuka peluang di tengah keterbatasan, dan memberi kita waktu untuk tumbuh dan berkembang. Bayangkan seorang nelayan yang duduk di tepi sungai. Dia tidak hanya menunggu ikan datang kepadanya. Dia mempersiapkan umpan, memperhatikan arus air, dan memilih waktu terbaik untuk memancing. Begitu pula dengan kesabaran. Ini bukan tentang menyerah pada nasib, melainkan tentang menyiapkan diri, bertindak bijaksana, dan menerima apa yang datang dengan ketenangan. Kesabaran memberi kita ruang untuk merespons hidup dengan penuh kesadaran, bukan reaksi spontan yang sering berujung pada penyesalan. Banyak orang percaya bahwa kesabaran adalah sifat yang dimiliki sejak lahir, entah kita memilikinya atau tidak. Namun, kenyataannya, kesabaran adalah keterampilan yang bisa dilatih dan diperkuat. Sama seperti seorang atlet yang melatih tubuhnya atau seorang musisi yang menyempurnakan tekniknya, kita juga dapat melatih kesabaran melalui praktik sehari-hari. Setiap momen menunggu, setiap penundaan adalah peluang untuk belajar menjadi lebih sabar. Seringkali, kesabaran dianggap sebagai tindakan pasif, menunggu sesuatu terjadi. Padahal, kesabaran adalah tentang apa yang kita lakukan selama kita menunggu. Ini adalah waktu untuk berpikir, merencanakan, dan bertindak dengan bijaksana. Kesabaran adalah ruang di mana visi dan tekad kita bertemu, menciptakan tindakan yang bermakna. Menunggu tanpa kesadaran hanyalah penundaan. Namun, menunggu dengan kesabaran adalah persiapan untuk sukses. Ketika kita memahami kesabaran secara mendalam, kita menyadari bahwa ia bukanlah penghalang, melainkan jembatan yang menghubungkan kita dengan impian dan tujuan kita. Melalui bab ini, mari kita lepaskan kesalahpahaman tentang kesabaran dan melihatnya sebagai kekuatan luar biasa yang dapat mengubah cara kita menghadapi hidup. Kesabaran bukan hanya alat untuk bertahan, tetapi juga senjata untuk meraih kemenangan. Bab 2. Kekuatan menerima penundaan. Tidak ada yang lebih menguji kesabaran kita daripada penundaan. Ketika rencana yang telah kita susun rapi tiba-tiba terganggu, atau ketika waktu yang kita harapkan menjadi sekutu justru berubah menjadi tantangan, rasa frustrasi dan ketidakpastian seringkali muncul. Namun, di balik setiap penundaan tersembunyi pelajaran yang tak ternilai. Penundaan bukanlah musuh, melainkan mentor yang mengajarkan kita seni menerima, mempersiapkan diri, dan tetap berjuang dengan penuh keyakinan. Ketika menghadapi penundaan, apa yang sebenarnya memicu rasa frustrasi? Apakah itu ketakutan akan kehilangan waktu, atau mungkin rasa tidak berdaya saat hal-hal di luar kendali kita? Mengenali pemicu ini adalah langkah pertama untuk memahami bagaimana kita dapat mengubah ketidaksabaran menjadi kesabaran. Penundaan seringkali memaksa kita untuk menatap cermin diri, menghadapi kelemahan dan ketakutan yang mungkin selama ini kita abaikan. Dengan menyadari apa yang memicu emosi kita dapat mulai mengelola respons kita dengan lebih bijaksana.
Setiap penundaan membawa peluang tersembunyi, peluang untuk belajar, bertumbuh, dan menemukan kekuatan dalam diri kita yang sebelumnya tidak kita sadari. Bayangkan seorang petani yang harus menunggu musim panen. Dalam penantian itu, dia merawat tanamannya, memastikan bahwa setiap benih mendapatkan perhatian yang cukup. Begitu pula dengan hidup kita. Ketika rencana tertunda, kita memiliki kesempatan untuk memeriksa ulang tujuan kita, memperbaiki strategi, dan memastikan bahwa kita siap menghadapi hasil yang akan datang. Penundaan seringkali membuat kita gelisah, tetapi saat kita melatih kesadaran, kita belajar untuk hadir di momen itu. Alih-alih terjebak dalam rasa frustrasi, kita bisa mengalihkan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Misalnya, dalam antrean panjang, kita bisa menggunakan waktu itu untuk bermeditasi, membaca, atau bahkan sekadar menikmati momen keheningan. Kesadaran mengajarkan kita bahwa hidup tidak hanya tentang hasil, tetapi juga tentang perjalanan yang kita alami setiap hari. Ketika kita menerima bahwa penundaan adalah bagian dari proses, kita mulai melihat hidup dengan perspektif yang lebih luas. Alih-alih menganggapnya sebagai kegagalan, kita melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh. Pola pikir berkembang membantu kita memahami bahwa setiap tantangan, termasuk penundaan, adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Kita belajar untuk bersabar, bukan karena kita tidak punya pilihan, tetapi karena kita percaya pada proses dan kemampuan kita untuk beradaptasi. Melalui penundaan, kita diajak untuk menguji kesabaran, menggali ketangguhan, dan menemukan makna dalam setiap momen. Ketika kita menerima penundaan dengan hati terbuka, kita tidak hanya bertahan, kita berkembang. Penundaan mengajarkan kita untuk melepaskan kontrol yang berlebihan, mempercayai proses, dan merayakan perjalanan hidup dengan penuh syukur. Disitulah kekuatan sejati kesabaran berada. Bab 3, Waktu Ilahi dan Ritme Alam. Dalam hidup ada hal-hal yang tidak bisa dipercepat, seberapa keras pun kita berusaha. Sebuah bunga tidak bisa mekar sebelum waktunya, dan sungai tidak bisa dipaksa mengalir lebih cepat dari ritme alaminya. Begitu pula dengan perjalanan hidup kita. Ada waktu untuk segala sesuatu, waktu untuk berjuang, waktu untuk berdiam, dan waktu untuk menuai hasil dari usaha kita. Memahami dan menghormati waktu ilahi dan ritme alam adalah salah satu bentuk kesabaran yang paling mendalam dan membebaskan. Waktu ilahi adalah sebuah misteri yang seringkali melampaui pemahaman manusia. Kita mungkin merencanakan sesuatu dengan teliti, tetapi hasilnya seringkali tidak datang sesuai dengan jadwal yang kita inginkan. Namun, ketika kita percaya bahwa setiap hal memiliki waktunya sendiri, kita mulai melihat keterlambatan bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Seperti pelukis yang menambahkan lapisan warna sedikit demi sedikit untuk menciptakan mahakarya, waktu ilahi bekerja dengan cara yang tidak selalu langsung terlihat, tetapi pada akhirnya menghasilkan keindahan yang sempurna. Coba perhatikan bagaimana alam bekerja. Matahari terbit dan terbenam setiap hari tanpa pernah tergesa-gesa. Musim berganti dengan cara yang tak bisa dipercepat atau diperlambat. Alam mengajarkan kita tentang ritme yang konstan, tentang keindahan yang hadir ketika kita mengikuti alurnya. Begitu pula dengan hidup kita. Ketika kita memaksakan sesuatu di luar ritme alami, kita sering kali merasa lelah dan kecewa. Namun, saat kita belajar untuk menyelaraskan diri dengan ritme hidup, kita menemukan kedamaian di tengah tantangan. Salah satu pelajaran terbesar yang dapat kita pelajari dari waktu ilahi adalah seni melepaskan kontrol. Kita seringkali merasa bahwa kita harus mengatur segala sesuatu, memastikan semuanya berjalan sesuai keinginan kita. Namun, ada kebebasan luar biasa dalam melepaskan kendali dan mempercayai proses. Ini bukan berarti menyerah, tetapi menyerahkan diri pada kebijaksanaan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dalam keheningan penantian, kita belajar untuk beristirahat dalam keyakinan bahwa segala sesuatu akan datang tepat pada waktunya. Penundaan yang tidak terduga seringkali terasa seperti sebuah rintangan besar. Namun, jika kita mau membuka hati dan pikiran, kita akan menemukan pelajaran yang berharga di dalamnya. Penundaan memberi kita kesempatan untuk memperbaiki, untuk mempersiapkan diri lebih baik, atau bahkan untuk menemukan arah baru yang lebih sesuai dengan tujuan kita. Dalam setiap penundaan, ada pesan yang menunggu untuk ditemukan,
Sebuah pelajaran yang dapat membawa kita lebih dekat pada kebijaksanaan. Ketika kita mulai memahami waktu ilahi dan ritme alam, kita belajar untuk bersabar tanpa kehilangan semangat, untuk menerima tanpa menyerah, dan untuk berjalan maju dengan penuh keyakinan. Hidup bukanlah tentang menguasai waktu, tetapi tentang hidup selaras dengannya. Dengan menerima ritme alami dan mempercayai waktu ilahi, kita menemukan kedamaian di tengah perjalanan, bahkan sebelum tujuan tercapai. Inilah esensi kesabaran yang sejati. Bab 4. Seni tetap tenang. Ketenangan adalah kekuatan yang sering kali terabaikan. Dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk dan tekanan, kemampuan untuk tetap tenang adalah seperti oasis di tengah padang pasir. Namun, ketenangan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia adalah seni yang perlu diasah. Tetap tenang di tengah badai kehidupan bukan berarti kita mengabaikan masalah, melainkan kita memilih untuk tidak membiarkan masalah menguasai kita. Ketenangan adalah pondasi yang membuat kita mampu bertindak dengan bijak, bukan dengan tergesa-gesa. Ketenangan dimulai dari kesadaran akan apa yang mengguncang hati kita. Apa yang membuat kita kehilangan kendali? Apakah itu komentar tajam seseorang, tekanan tenggat waktu, atau perasaan gagal memenuhi ekspektasi? Dengan mengenali pemicu emosi, kita mengambil langkah pertama untuk mengelolanya. Setiap pemicu adalah sebuah pelajaran, mengajarkan kita tentang kelemahan kita, sekaligus menunjukkan area di mana kita bisa bertumbuh. Ketika emosi memuncak, tubuh kita merespons dengan cara yang seringkali tidak kita sadari. Napas menjadi pendek, detak jantung meningkat, dan pikiran berputar tanpa henti. Teknik pernapasan dalam adalah cara sederhana, namun efektif untuk mengembalikan ketenangan. Tarik napas dalam-dalam, tahan sejenak, dan hembuskan perlahan. Ulangi beberapa kali. Dengan setiap tarikan napas, bayangkan ketenangan meresap ke dalam tubuh Anda. Dengan setiap hembusan napas, lepaskan stres dan kekhawatiran. Latihan ini membantu kita kembali ke pusat diri, menghadirkan ketenangan, bahkan di tengah kekacauan. Banyak ketegangan yang kita rasakan berasal dari cara kita melihat situasi. Ketika kita memandang masalah sebagai ancaman, kita menjadi cemas. Tetapi ketika kita melihatnya sebagai peluang untuk belajar, kita merasa lebih tenang. Mengubah cara berpikir adalah latihan yang membutuhkan kesadaran dan komitmen. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Cobalah bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Perspektif baru membuka pintu bagi ketenangan dan kebijaksanaan. Lingkungan kita memiliki pengaruh besar terhadap suasana hati kita. Sebuah ruangan yang berantakan bisa memperparah stres, sementara tempat yang bersih dan teratur menciptakan rasa nyaman. Tambahkan elemen yang menenangkan seperti tanaman hijau, lilin aromaterapi, atau musik lembut. Lingkungan yang damai membantu kita menjaga ketenangan, bahkan ketika dunia luar tampak kacau. Ketenangan sejati datang dari dalam. Dengan menumbuhkan kesadaran diri, kita belajar untuk mengenali emosi kita tanpa terjebak di dalamnya. Mindfulness atau kesadaran penuh mengajarkan kita untuk hadir di saat ini, menerima apa adanya tanpa penilaian. Ketika kita melatih mindfulness, kita menemukan bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang kita cari di luar diri, tetapi sesuatu yang selalu ada di dalam diri kita, menunggu untuk ditemukan. Seni tetap tenang adalah tentang memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif, tetapi merespons dengan penuh kesadaran. Dengan mengenali pemicu emosi, melatih pernapasan, mengubah cara berpikir, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan menumbuhkan mindfulness, kita membangun ketenangan yang kokoh. Dalam ketenangan, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangan, membuat keputusan yang bijaksana, dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. Bab 5. Ketangguhan dan ketekunan dalam kesabaran. Kesabaran bukan hanya soal menunggu dengan tenang, tetapi juga tentang tetap bertahan dan terus melangkah, bahkan ketika jalan terasa sulit dan berliku. Dalam kesabaran, ada ketangguhan untuk tidak menyerah, meskipun hasilnya belum terlihat. Ada ketekunan untuk terus mencoba, meskipun kegagalan berulang kali menghampiri. Ketangguhan dan ketekunan adalah dua sisi dari kesabaran yang menjadikannya fondasi kokoh dalam meraih kesuksesan. Ketangguhan bermula dari visi yang kuat.
Ketika kita memiliki tujuan jangka panjang yang jelas, kita memiliki alasan untuk terus bergerak maju, bahkan ketika langkah kita terasa berat. Tujuan adalah bintang penuntun yang memberikan arah dan makna bagi usaha kita. Namun, tujuan yang besar seringkali terasa menakutkan jika tidak dipecah menjadi bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola. Dengan visi yang jelas, kita menanamkan akar ketangguhan yang mendalam, memungkinkan kita untuk tetap teguh di tengah badai kehidupan. Langkah kecil adalah rahasia untuk menjaga momentum. Ketika kita mencoba melompati gunung sekaligus, kita mudah merasa kewalahan. Tetapi ketika kita memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil, setiap pencapaian menjadi kemenangan yang memotivasi kita untuk terus maju. Seperti seorang pendaki yang fokus pada langkah berikutnya daripada puncak yang jauh, kita belajar menikmati perjalanan dan merayakan setiap kemajuan kecil. Hambatan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan. Namun, di balik setiap hambatan terdapat peluang untuk belajar dan berkembang. Ketekunan adalah kemampuan untuk tetap termotivasi, meskipun rintangan menghadang. Ketika kita menghadapi kegagalan, kita dihadapkan pada dua pilihan, menyerah atau mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Dengan mengingat tujuan kita dan menguatkan tekad, kita dapat menemukan keberanian untuk terus maju. Ketangguhan tumbuh dari pola pikir berkembang. Keyakinan bahwa kemampuan kita tidak tetap, tetapi dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran. Alih-alih melihat kegagalan sebagai akhir, kita melihatnya sebagai langkah menuju keberhasilan. Pola pikir ini membantu kita untuk tidak takut mencoba, tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan, dan terus belajar dari setiap pengalaman. Dalam pola pikir berkembang, kesabaran menjadi senjata yang memperkuat ketangguhan kita. Tidak ada yang dapat bertahan sendirian. Ketangguhan dan ketekunan seringkali diperkuat oleh kehadiran orang-orang di sekitar kita yang memberikan dukungan, dorongan, dan perspektif baru. Jaringan dukungan, keluarga, teman, mentor adalah kekuatan yang membantu kita bangkit ketika kita merasa lelah. Bersama mereka, kita menemukan penghiburan dalam kesulitan dan semangat untuk terus melangkah. Ketangguhan dan ketekunan dalam kesabaran adalah kekuatan yang membuat kita mampu menghadapi tantangan terbesar dalam hidup. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, memecahnya menjadi langkah-langkah kecil, tetap termotivasi, menumbuhkan pola pikir berkembang, dan membangun dukungan, kita belajar bahwa kesabaran bukanlah sikap pasif, tetapi aksi yang penuh keberanian. Ketika kita bersabar dengan tekad yang tak tergoyahkan, kita tidak hanya bertahan, kita berkembang, melangkah menuju kesuksesan yang sejati. Bab 6. Dampak kesabaran terhadap kesehatan fisik. Kesabaran bukan hanya sebuah kebajikan, tetapi juga sebuah obat bagi tubuh. Dalam dunia yang penuh tekanan, kesabaran adalah perlindungan yang memungkinkan tubuh kita tetap sehat meskipun menghadapi berbagai tantangan. Saat kita bersabar, kita memberikan ruang bagi tubuh untuk bernapas, memulihkan diri, dan berfungsi dengan optimal. Sebaliknya, ketidaksabaran, dengan segala stres dan ketegangannya, seringkali meninggalkan jejak negatif pada kesehatan fisik kita. Kesabaran bukan hanya tentang ketenangan pikiran, tetapi juga tentang memberikan kesehatan yang menyeluruh bagi tubuh kita. Stres adalah respons alami tubuh terhadap tantangan. Tetapi ketika stres menjadi kronis akibat ketidaksabaran, ia mulai merusak tubuh kita. Detak jantung yang tidak teratur, tekanan darah yang meningkat, dan ketegangan otot hanyalah beberapa efek fisik dari stres. Dengan melatih kesabaran, kita dapat menurunkan tingkat kortisol, hormon stres, dalam tubuh kita. Kesabaran mengajarkan kita untuk menerima apa yang tidak dapat kita ubah, sehingga tubuh dapat kembali ke keadaan rileks dan seimbang. Ketika pikiran kita dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketidaksabaran, tidur menjadi korban pertama. Kita berbaring di tempat tidur, tetapi pikiran terus berlari, membuat tubuh sulit beristirahat. Sebaliknya, kesabaran membawa ketenangan yang memungkinkan kita untuk melepaskan kecemasan dan tidur dengan nyenyak. Tidur yang berkualitas adalah kunci bagi kesehatan fisik dan mental, dan kesabaran adalah pintu yang membukanya. Penelitian menunjukkan bahwa stres kronis dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat kita rentan terhadap penyakit.
Ketidaksabaran yang terus-menerus menciptakan lingkungan dalam tubuh yang tidak sehat. Namun, dengan melatih kesabaran, kita membantu tubuh kita untuk tetap kuat. Kesabaran memungkinkan sistem kekebalan tubuh bekerja secara optimal, melindungi kita dari infeksi, dan menjaga kesehatan kita dalam jangka panjang. Hati kita, baik secara fisik maupun emosional, sangat terpengaruh oleh ketidaksabaran. Ketegangan yang disebabkan oleh stres meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Kesabaran, di sisi lain, membawa ketenangan yang menjaga ritme jantung tetap stabil. Dengan belajar bersabar, kita tidak hanya merawat pikiran kita, tetapi juga menjaga kesehatan jantung kita, yang menjadi pusat kehidupan kita. Kesabaran adalah hadiah yang kita berikan kepada tubuh kita. Dengan mengurangi stres, meningkatkan tidur, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan melindungi kesehatan jantung, kesabaran membangun fondasi kesehatan yang kokoh. Dalam setiap momen di mana kita memilih untuk bersabar, kita tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga memberi kekuatan bagi tubuh untuk bertahan dan berkembang. Kesabaran bukanlah sekadar kebajikan emosional. Ia adalah langkah nyata menuju kehidupan yang lebih sehat dan bermakna. Bab 7. Dampak kesabaran pada kesehatan mental dan emosional. Kesabaran adalah pelita dalam kegelapan pikiran yang penuh kekhawatiran. Ia adalah jembatan yang menghubungkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Ketika kita belajar bersabar, kita tidak hanya melatih kemampuan untuk menunggu, tetapi juga menguatkan kesehatan mental dan emosional kita. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, kesabaran menjadi obat bagi jiwa yang lelah, membuka pintu menuju kedamaian batin dan pandangan hidup yang lebih positif. Ketidaksabaran seringkali menjadi akar dari kecemasan. Ketika kita terus-menerus ingin segala sesuatu terjadi dengan segera, kita menempatkan diri dalam tekanan yang tidak perlu. Sebaliknya, kesabaran mengajarkan kita untuk menerima keadaan apa adanya, tanpa terburu-buru mengejar hal-hal yang berada di luar kendali kita. Penerimaan ini memberikan ruang bagi pikiran untuk bernapas, mengurangi kecemasan yang menekan, dan membantu meringankan gejala depresi. Kesabaran adalah perisai yang melindungi kita dari badai emosi yang melumpuhkan. Hidup penuh dengan kejutan, beberapa menyenangkan, beberapa mengecewakan. Ketahanan emosional adalah kemampuan untuk tetap stabil di tengah-tengah perubahan ini, dan kesabaran adalah fondasi yang membuat ketahanan itu mungkin. Dengan bersabar, kita belajar untuk tidak bereaksi secara impulsif terhadap situasi yang menantang. Sebaliknya, kita merespons dengan bijaksana, menjaga emosi tetap terkendali, dan menemukan kekuatan untuk bangkit setelah menghadapi kesulitan. Ketika kita bersabar, kita mulai melihat kehidupan dari perspektif yang berbeda. Alih-alih terjebak dalam frustrasi karena apa yang belum kita miliki, kita belajar untuk menghargai apa yang sudah ada. Kesabaran mengajarkan kita untuk merangkul perjalanan hidup, bukan hanya berfokus pada tujuan. Dengan menghargai proses dan menemukan keindahan dalam setiap langkah, kita menumbuhkan rasa syukur dan pandangan hidup yang positif. Ada luka emosional yang tidak bisa disembuhkan dengan segera. Proses penyembuhan membutuhkan waktu, dan kesabaran adalah teman yang setia dalam perjalanan ini. Dengan bersabar, kita memberikan diri kita izin untuk merasakan, memproses, dan perlahan-lahan melepaskan rasa sakit. Kesabaran membantu kita menerima bahwa penyembuhan adalah perjalanan, bukan tujuan yang harus dicapai dengan tergesa-gesa. Kesabaran juga memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita bersabar dengan kekurangan orang lain, kita menciptakan ruang untuk empati dan pengertian. Kita belajar untuk mendengarkan lebih dalam, memahami lebih baik, dan membangun koneksi yang lebih bermakna. Hubungan yang didasarkan pada kesabaran adalah hubungan yang penuh cinta dan ketulusan. Kesabaran adalah pelita yang menerangi jalan menuju kesehatan mental dan emosional. Dengan mengurangi kecemasan, meningkatkan ketahanan emosional, menumbuhkan pandangan positif, membantu proses penyembuhan, dan memperkuat hubungan, kesabaran menjadi kekuatan yang tak ternilai dalam hidup kita. Dalam setiap momen ketika kita memilih kesabaran, kita membangun fondasi bagi jiwa yang damai, pikiran yang jernih, dan hati yang penuh kebahagiaan. Bab 8. Membangun ketangguhan melalui kesabaran.
Ketangguhan adalah kekuatan tersembunyi yang membantu kita bertahan dalam menghadapi badai kehidupan. Ia adalah kemampuan untuk bangkit meskipun berkali-kali jatuh. Ketangguhan bukanlah sesuatu yang diwariskan. Ia dibangun melalui pengalaman, usaha, dan sikap hati yang penuh kesabaran. Kesabaran adalah fondasi dari ketangguhan, memberi kita waktu untuk belajar, tumbuh, dan menghadapi tantangan dengan keberanian. Melalui kesabaran, kita menemukan bahwa kita jauh lebih kuat dari yang pernah kita bayangkan. Dalam perjalanan hidup, hambatan seringkali terlihat seperti tembok besar yang menghalangi langkah kita. Namun, dengan kesabaran, kita dapat melihat hambatan ini bukan sebagai akhir, tetapi sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Hambatan mengajarkan kita tentang kekuatan diri, memperlihatkan kelemahan yang perlu diperbaiki, dan memberikan pelajaran berharga yang tidak akan kita dapatkan jika segala sesuatu berjalan mulus. Dengan bersabar, kita membuka pintu bagi pertumbuhan dan pembelajaran. Ketangguhan tidak berarti selalu kuat. Ada saat-saat ketika kita merasa lelah, putus asa, atau bahkan ingin menyerah. Pada saat-saat seperti ini, kesabaran mengajarkan kita untuk bersikap lembut terhadap diri sendiri. Belas kasih pada diri sendiri adalah tentang menerima bahwa kita manusia, dengan segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan. Dengan memberi diri kita ruang untuk beristirahat dan pulih, kita menemukan kekuatan untuk melangkah lagi. Salah satu kunci ketangguhan adalah belajar untuk membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Ketidaksabaran seringkali muncul ketika kita mencoba mengendalikan hal-hal yang berada di luar jangkauan kita. Kesabaran, di sisi lain, mengarahkan perhatian kita pada tindakan yang dapat kita ambil di saat ini. Dengan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita membangun rasa percaya diri dan menciptakan momentum untuk maju, sedikit demi sedikit. Ketangguhan membutuhkan visi yang melampaui tantangan saat ini. Kesabaran mengajarkan kita untuk melihat gambaran besar, untuk memahami bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Ketika kita mengadopsi perspektif jangka panjang, kita tidak lagi terjebak dalam frustrasi karena kemunduran sementara. Sebaliknya, kita melihat tantangan sebagai bagian dari proses yang mengarahkan kita menuju tujuan yang lebih besar. Ketangguhan tidak hanya ditemukan di tujuan akhir, tetapi dalam setiap langkah kecil yang kita ambil. Kesabaran membantu kita merangkul perjalanan, menghargai kemajuan yang kita buat, dan menemukan kekuatan dalam proses itu sendiri. Dengan setiap momen kesabaran, kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Membangun ketangguhan melalui kesabaran adalah tentang belajar menerima, beradaptasi, dan terus maju. Dengan menerima hambatan sebagai pelajaran, bersikap belas kasih pada diri sendiri, fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan, dan menumbuhkan perspektif jangka panjang, kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. Kesabaran adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan ketangguhan sejati, memungkinkan kita untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam setiap keadaan. Bab 9. Seni mengatur waktu dan pengambilan keputusan. Hidup adalah serangkaian keputusan, besar dan kecil, yang bersama-sama membentuk jalan hidup kita. Dalam setiap keputusan, ada momen-momen ketika kesabaran menjadi kunci untuk memilih dengan bijak. Mengatur waktu dan membuat keputusan bukan hanya tentang efisiensi, tetapi tentang memahami kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Kesabaran memberi kita kekuatan untuk mendengar suara hati, merenungkan kemungkinan, dan menangkap peluang pada saat yang tepat. Dalam kesibukan hidup, peluang seringkali terselubung dalam bentuk tantangan atau penundaan. Tanpa kesabaran, kita mungkin melewatkan keajaiban yang tersembunyi di balik rintangan. Kesabaran mengajarkan kita untuk memperlambat langkah, mengamati dengan cermat, dan mengenali peluang yang benar-benar berarti. Dengan kesabaran, kita belajar bahwa tidak semua pintu harus segera dibuka. Beberapa pintu terbaik muncul hanya setelah kita menunggu dengan bijaksana. Ada keindahan dalam memahami bahwa segala sesuatu memiliki waktunya. Kesabaran membantu kita membaca tanda-tanda, mengenali momen yang tepat, dan bertindak dengan percaya diri. Dalam dunia yang seringkali memuja kecepatan,
Kesabaran mengingatkan kita bahwa ketergesaan dapat menyebabkan keputusan yang terburu-buru dan hasil yang tidak diinginkan. Menunggu waktu yang tepat bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan untuk percaya pada proses kehidupan dan memahami bahwa keberhasilan membutuhkan ketepatan waktu. Kesabaran memberi ruang bagi pikiran untuk merenung dan menganalisis sebelum membuat keputusan. Ketika kita bersabar, kita tidak tergoda untuk bertindak berdasarkan dorongan sesaat atau emosi yang meluap. Sebaliknya, kita mengambil waktu untuk mempertimbangkan pilihan, mengevaluasi risiko, dan memproyeksikan konsekuensi. Dengan pendekatan ini, keputusan yang kita buat menjadi lebih bijaksana, seimbang, dan selaras dengan tujuan jangka panjang kita. Kesabaran bukan berarti tidak bertindak. Ia adalah seni mengetahui kapan harus bergerak dan kapan harus menunggu. Dalam keseimbangan ini, kita menemukan harmoni antara ketenangan dan keberanian, antara merenung dan melangkah. Kesabaran memberi kita keberanian untuk menunggu, tetapi juga mengingatkan kita bahwa tindakan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan. Keseimbangan ini memungkinkan kita untuk bertindak dengan kepercayaan diri dan kejelasan, tanpa kehilangan arah. Kesabaran membantu kita menghargai waktu sebagai anugerah, bukan sebagai musuh. Ia mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru melewati momen berharga demi mengejar tujuan yang belum tercapai. Dengan bersabar, kita belajar untuk hadir sepenuhnya di saat ini, menghargai proses kehidupan, dan menemukan kebahagiaan dalam perjalanan itu sendiri. Seni mengatur waktu dan pengambilan keputusan adalah tentang memahami irama hidup, menghormati proses, dan mempercayai diri sendiri. Dengan kesabaran, kita dapat mengenali peluang yang tepat, membuat keputusan bijak, dan menemukan keseimbangan yang harmonis antara menunggu dan bertindak. Dalam setiap keputusan yang diambil dengan sabar, kita menciptakan masa depan yang lebih cerah, penuh dengan kedamaian dan kepuasan batin. Bab 10. Mengatasi ketidaksabaran. Perjalanan penemuan diri. Menghadapi ketidaksabaran adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup. Ia adalah ujian yang menguji ketahanan dan kebijaksanaan kita. Ketidaksabaran datang saat kita merasa dunia tidak bergerak sesuai keinginan kita, saat impian tampak begitu jauh dan pencapaian kita terasa terlambat. Namun, dalam setiap momen ketidaksabaran, ada peluang untuk menemukan kedamaian batin dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita. Mengatasi ketidaksabaran bukan berarti memadamkan perasaan itu, tetapi memahami akar penyebabnya dan belajar untuk melangkah maju dengan lebih bijaksana. Setiap orang memiliki pemicu yang berbeda, sesuatu yang membuat hati kita bergejolak dan pikiran kita kalut. Bisa jadi itu adalah kegagalan yang berulang, kemacetan dalam meraih tujuan, atau bahkan ketidakpastian yang tak terduga. Langkah pertama dalam mengatasi ketidaksabaran adalah mengenali pemicu-pemicu tersebut. Dengan memahami apa yang membuat kita tergoda untuk terburu-buru, kita dapat mulai menghadapinya dengan lebih tenang dan rasional. Kesadaran ini memberi kita kekuatan untuk memilih respon yang lebih sabar daripada reaksi impulsif yang hanya membawa penyesalan. Ketika kita mengenali pemicu ketidaksabaran kita dapat mengembangkan mekanisme untuk menghadapinya. Ini bisa berupa pernapasan dalam yang menenangkan, meditasi untuk menenangkan pikiran, atau sekadar memberi diri kita waktu untuk merespons secara bijak. Ketidaksabaran seringkali datang karena kita merasa tertekan atau tidak berdaya, tetapi dengan kesabaran kita mengajarkan diri kita untuk mengendalikan respon kita. Dengan mekanisme ini, kita mulai membangun ketahanan dalam diri, mampu menghadapi tantangan dengan tenang dan terkendali. Kesadaran diri adalah kekuatan yang memungkinkan kita untuk melihat ketidaksabaran kita tanpa menghakimi. Dengan berlatih mindfulness, kita belajar untuk merasakan setiap emosi yang datang tanpa terbawa arus. Ketidaksabaran bukanlah sesuatu yang perlu dihindari atau dilawan, tetapi sesuatu yang perlu dipahami. Dalam ruang kesadaran, kita bisa merasakan ketidaksabaran muncul, dan dengan sabar kita dapat memilih untuk tidak membiarkannya menguasai kita. Dengan kesadaran, kita menjadi lebih hadir dalam setiap momen, merasakan kehidupan dengan lebih mendalam, dan menghargai perjalanan itu sendiri. Ketidaksabaran seringkali muncul karena kita terlalu fokus pada apa yang belum tercapai. Namun, dalam perjalanan menuju tujuan besar,
ada banyak kemenangan kecil yang sering kali terlewatkan. Dengan mengakui dan merayakan setiap langkah kecil, kita membangun rasa syukur dan memberi penghargaan pada proses. Setiap kemajuan, sekecil apapun, adalah bukti bahwa kita sedang bergerak ke arah yang benar. Kesabaran mengajarkan kita untuk menikmati perjalanan, bukan hanya berfokus pada tujuan akhir. Mengatasi ketidaksabaran bukanlah sebuah tujuan, tetapi sebuah perjalanan. Kita tidak perlu sempurna dalam setiap langkah. Kita tidak perlu selalu sabar, tetapi kita perlu berkomitmen untuk terus berkembang. Ketidaksabaran adalah bagian dari proses pembelajaran, dan dengan kesabaran kita memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh. Dalam perjalanan ini, kita menemukan bahwa setiap momen, setiap tantangan, adalah bagian dari perjalanan menuju kedamaian batin dan keberhasilan sejati. Mengatasi ketidaksabaran adalah proses penemuan diri yang mendalam. Dengan mengenali pemicu kita, mengembangkan mekanisme untuk menghadapinya, berlatih kesadaran diri, merayakan kemajuan kecil, dan merangkul perjalanan ini, kita menemukan bahwa kesabaran bukan hanya kemampuan untuk menunggu, tetapi kemampuan untuk hidup sepenuhnya dalam setiap detik, penuh dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan kedamaian. Kita tidak hanya mengatasi ketidaksabaran, kita belajar untuk hidup lebih sabar, lebih tenang, dan lebih bijaksana dalam setiap aspek kehidupan kita. Kesimpulan, kesabaran bukanlah sekadar kemampuan untuk menunggu, melainkan sebuah seni yang mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian dalam setiap langkah perjalanan hidup. Ia adalah kekuatan yang tersembunyi dalam ketenangan hati, yang memberi kita ketangguhan untuk bertahan di tengah badai, serta kebijaksanaan untuk memilih dengan hati-hati dalam setiap keputusan. Dalam dunia yang serba cepat, kesabaran mengajarkan kita bahwa tidak ada perjalanan yang sia-sia, bahwa setiap detik adalah bagian dari proses yang lebih besar. Saat kita menumbuhkan kesabaran dalam hidup kita belajar untuk menerima bahwa segala sesuatu memiliki waktunya, dan bahwa kemajuan sejati tidak selalu terlihat dalam langkah cepat, tetapi dalam ketenangan yang tercipta saat kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Dalam setiap momen kesabaran yang kita pilih, kita membangun masa depan yang lebih cerah, penuh dengan kebijaksanaan, kedamaian, dan keberhasilan yang sejati. Seperti air yang mengalir perlahan namun pasti, kesabaran mengarah pada pencapaian yang lebih besar, bukan melalui tekanan, tetapi melalui aliran lembut yang penuh makna.